Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, salam. Suara Gembala kembali hadir bagi Bapak, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hanya iman Kristen yang menyatakan bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan. Mati untung, hidup memberi buah. Bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kehidupan di dunia ini adalah segalanya. Sehingga wajar bagi mereka untuk berusaha keras mendapatkan hal-hal yang dihargai di dunia ini. Apakah itu uang, ketenaran, popularitas, kekuasaan, harta, kesenangan, atau martabat. Tetapi bagi iman Kristen, hidup berarti mengembangkan nilai-nilai kekal dan memberitahu orang lain tentang Kristus. Karena Kristuslah pribadi yang dapat membawa kepada keselamatan. Kristuslah satu-satunya pribadi yang dapat menolong mereka melihat kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Ya, seluruh tujuan iman Kristen dalam hidup ini adalah untuk berbicara dengan berani bagi Kristus dan untuk menjadi makin serupa dengan Dia. Itu sebabnya orang percaya didorong untuk menjadi imitasi Kristi, sehingga melalui kehidupan orang Kristen nampak kehidupan Kristus di dalamnya. Karena itu, Paulus dengan yakin mengatakan mati adalah keuntungan. Itu artinya mati itu lebih baik daripada hidup. Karena dalam kematian ia akan terlepas dari berbagai masalah duniawi. Masalah ekonomi, politik, masalah sakit penyakit, kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, air mata, pergumulan dan masalah, dan berbagai-bagai kesukaran. Kalau demikian, oh yuk kita mati. Bukan itu. Mati bukan dipaksakan sehingga bunuh diri, bukan. Tapi kematian dan hidup sama-sama berharga dan bernilai dalam kehidupan orang percaya. Karena dalam kematian ia akan melihat Kristus dengan berhadapan muka dengan muka. Firman Tuhan katakan, sekarang saya hanya mengenal bagaikan dalam cermin, samar-samar. Tapi suatu saat kita akan mengenal Dia dengan lebih lengkap, terbuka, sempurna, yaitu muka dengan muka. Dan inilah kerinduan orang percaya untuk bertemu dengan Juru Selamatnya, dengan kekasihnya, dengan sahabatnya, dengan Tuhannya, juga dengan Bapanya. Tapi jika ia hidup, itu berarti bekerja untuk memberikan buah, yaitu buah iman. Mengapa? Karena keselamatan itu harus dikerjakan. Jika saudara tidak siap untuk mati, maka saudara tidak siap untuk hidup. Ada ungkapan yang mengatakan berani mati tapi tidak berani hidup, atau berani hidup tapi tidak berani mati. Tapi bagi orang Kristen adalah berani hidup dan berani mati jika itu di dalam Kristus. Di dalam Dia, bersama Dia, dan untuk Dia aku hidup dan aku juga mati bagi Dia.
Itu sebabnya kita perlu memikirkan nilai kepastian dalam sebuah kekekalan. Saudara milih yang mana? Kekal di neraka, di dalam siksaan, di dalam penderitaan, atau kekal di surga, di dalam kemuliaan, sukacita, dan kebahagiaan bersama dengan Dia. Jika pilihan saudara kekal di surga, maka saudara akan bebas untuk melayani dan mengabdikan hidup saudara pada apa yang benar-benar berharga tanpa takut mati. Sehingga mati adalah keuntungan dan hidup bekerja untuk memberikan buah. Buah ketaatan, buah iman, buah pengharapan, buah sukacita. Bagikanlah imanmu, bagikanlah pengalamanmu dalam hubunganmu dan relasimu dengan Tuhan selagi engkau hidup, sehingga engkau menjadi alatnya. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selamat menjadi berkat dan sambut setiap kesempatan untuk menjadi berkat. Baginya lah kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika Engkau memberikan kehidupan bagi kami. Biarlah ini merupakan sebuah kesempatan bagi kami untuk terus bekerja dan berkarya, menghasilkan buah-buah iman yang boleh kami bagikan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga pada akhirnya, jika kematian menjelang, kematian tiba, Engkau memanggil kami, itu juga adalah sebuah keuntungan. Karena kami boleh bersama-sama dengan Engkau, Sang Kekasih jiwa kami, Bapa kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Sahabat sejati kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh saudara-saudara kami dalam setiap kehidupan mereka, juga dalam setiap pergumulan mereka, juga setiap pengharapan mereka. Tuhan nyatakan anugerah-Mu yang besar. Demi Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkatimu hari ini dan selamanya. Amin.